Hahaha. Di dunia kekacauan, 3 orang kuat, Hong Huang Zulong dan lainnya sangat gembira, menekan Starfaling Tianzun yang terluka parah. Pohon iblis 10.000 dunia, pohon kekacauan dan kura-kura matahari juga bergegas keluar, dengan raungan, mereka langsung menekan Starfaling Tianzun di dunia kekacauan. Dewa bintang jatuh ditelan dalam satu gigitan. Ya ampun, gila, ini benar-benar gila. Gumam 4 Master Tianzun yang tersisa hampir gila dan terpana. Masing-masing memiliki kulit kepala mati rasa dan kaki dingin. Bahkan menimbulkan rasa sedih. Starfaling Tianzun yang bermartabat sebenarnya ditekan oleh harta Tianzunnya sendiri, tangan bintang, dan kemudian ditelan oleh bocah klan naga sejati yang basis kultivasinya tidak sebaik miliknya. Ini terlalu menindas dan terlalu menyedihkan untuk mati. Pada saat ini, 4 Master Tianzun bahkan memiliki gagasan untuk mundur. Tidak masalah. Starfaling Tianzun pasti telah disegel, ditekan oleh harta karun kekacauan bocah klan naga sejati ini. Tetapi Tianzun yang kuat tidak mudah disegel, dan juga tidak mudah mati. Sebaliknya, bocah ini perlu mengonsumsi kekuatan yang sangat besar untuk menekan Starfaling Tianzun. Ini adalah kesempatan kita, ucap Linggu Tianzun, matanya mekar dengan cahaya ilahi, dan tiba-tiba melesat ke belakang Qin Chen. Cakar tulang putih pucat menusuk tubuh Qin Chen dengan ganas. Dan kerajaan tulang putihnya ditekan, menghalangi tindakan Qin Chen. Linggu Tianzun akhirnya mengambil kesempatan untuk membunuh Qin Chen dengan satu pukulan. Berderak semburan suara, dan 2 cakar dari Linggu Tianzun menembus tubuh Qin Chen, yang merupakan pukulan terkuat dari Tianzun. Namun, pada tubuh Qin Chen, hanya retakan samar yang muncul di tubuh sisik naga, dan sumber kekacauan besar di dalamnya pulih sepenuhnya setelah beberapa saat, dan bersih seperti baru. Itu adalah harta pertahanan. Gumam Linggu Tianzun akhirnya menemukan sesuatu yang salah dengan tubuh Qin Chen. Armor bersisiknya bukanlah tubuh fisik, tetapi armor ilahi pertahanan, yang sangat keras. Pantas saja bocah itu begitu kuat, semuanya karena baju besi di tubuhnya, baju besi yang dapat memblokir serangan Master Tianzun. Berapa tingkat harta karun ini? Apakah itu harta tertinggi? Ketika Linggu Tianzun ketakutan dan marah, energi pedang yang mengepul di tubuh Qin Chen langsung berubah menjadi pedang surgawi, menebas ke arah Linggu Tianzun. Energi pedang itu saling bersilangan, mencapai langit dan bumi, hampir membekukan kehampaan, dan memenggal kepala Linggu Tianzun. Kemarahan Linggu Tianzun berhenti tiba-tiba, bergemuruh, sungai aura pedang dengan gila-gilaan menebas leher Linggu Tianzun, sumber kekacauan di leher bertabrakan dengan kekuatan Linggu Tianzun. Dengan ledakan keras, Linggu Tianzun akhirnya tidak bisa menahan, kepalanya terbang keluar, terpisah dari tubuh, dan Qin Chen memotong kepalanya dengan satu gerakan. Meskipun dia adalah orang kuat di level Tianzun, serangan Qin Chen terlalu kuat, cukup untuk menghancurkan segalanya. Brengsek, kepalaku, kepalaku, teriak Linggu Tianzun, meskipun kepalanya telah dipotong, ia masih abadi. Terlebih lagi, dia adalah Master Tianzun dan penguasa dari klan tulang, dan tubuhnya kental terbuat dari tulang putih, bukan tubuh biasa. Qin Chen menggerakkan tubuhnya dan menatap kepala dengan mata dingin. Tiba-tiba, tangan bintang menonjol keluar, dan segel asal susunan ilahi muncul di udara, terjalin menjadi bujur dan lintang, dan secara tak terduga menyegel kepala dan menariknya. Kemudian, api teratai yang mengepul terisi, dan semua orang terkejut melihat bahwa kepala Linggu Tianzun dibakar oleh api teratai yang mengepul di tangan bintang-bintang Qin Chen. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di kepala tulang putih, yang dengan cepat disempurnakan. Ah tidak, teriak Linggu Tianzun, yang telah kehilangan kepalanya, meraung dan meraung. Di lehernya, hukum Dao besar sekali lagi terjalin untuk memadatkan kembali kepalanya, tetapi Qin Chen bergegas, dengan keras menginjak-injak kehampaan, setiap langkah dengan kekuatan yang tak tertandingi. Itu mengejutkan tubuh Linggu Tianzun, dan sebuah retakan terbentuk di tubuhnya, dan tubuh Linggu Tianzun harus diledakkan untuk mencegahnya memadatkan kembali kepalanya. Kerajaan tulang putih, teriak Linggu Tianzun akhirnya ketakutan, dan di atas kepalanya, kerajaan tulang putih yang menakutkan tiba-tiba ditekan untuk menghentikan tindakan Qin Chen. Pada saat yang sama, tubuhnya yang kehilangan kepalanya dan mundur dengan gila-gilaan. Dia mengguncang tubuhnya, melarikan diri ke dalam kehampaan,
dan bahkan melarikan diri langsung keluar alam rahasia Dagu Kuno. Qin Chen mendengus dingin. Dia meraihnya dengan tangan besar, dan tangan bintang raksasa itu langsung meledak ke arah kerajaan tulang putih di atas kepalanya. Dengan kekuatan yang kuat, dia membombardir bagian dalam kerajaan tulang putih. Tiba-tiba, dunia tulang tak berujung di kerajaan tulang putih meledak terus-menerus, dan tulang yang tak terhitung jumlahnya itu menjerit dan meledak pada saat ini, lalu meledak dengan hebat, berubah menjadi aura tulang putih yang mengepul. Di bawah pengeboman Qin Chen, harta Tianzun, kerajaan tulang putih, runtuh, dan Qi yang mengepul dari tulang putih disempurnakan dan diserap oleh Qin Chen. Kembalilah, teriak Linggu Tianzun yang bergegas keluar dari alam rahasia Dagu Kuno meraung dan menggelegar, dan kerajaan tulang putih tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan, dan kembali ke tubuh Linggu Tianzun. Linggu Tianzun terluka parah dan meraung dengan liar, dan dalam sekejap ini, kekuatan di kerajaan tulang putihnya ditelan sekitar 10%, dan asalnya hilang sebesar 20%. Qin Chen tetap diam, tidak mengejar dan membunuh Linggu Tianzun, tetapi energi naga sejati kekacauan melonjak ke langit, dan dengan kuat memurnikan energi tulang putih yang terserap dan kepala Linggu Tianzun di tangan bintang-bintang. Di bawah tatapan mata semua orang, mereka melihat bahwa kepala Linggu Tianzun langsung berubah menjadi bubuk di bawah pemurnian Qin Chen, dan api nyata yang bergulir membakar kepala Linggu Tianzun menjadi kehampaan, berubah menjadi sumber murni Tianzun, dan dihirup oleh Qin Chen ke dalam tubuhnya. Semua orang yang melihat itu terdiam. Qin Chen seperti dewa iblis, berdiri dengan bangga, menyegarkan kesadaran semua orang dengan kekuatan satu orang. Pergi, ayo cepat pergi, ucap Rongyan Tianzun terkejut melihat pemandangan ini, dan akhirnya tahu kelainan seperti apa yang akan mereka buru dari bocah klan naga sejati, dan betapa menakutkannya pihak lain. Dia dan Gusan Tianzun, Minghai Tianzun saling melirik, tiba-tiba melompat keluar alam rahasia Dagu Kuno, dan hendak melarikan diri. Namun, begitu mereka bertiga lepas landas, Qin Chen melintasi zaman dan mendatangi mereka bertiga. Dengan satu pukulan, tubuh Rongyan Tianzun meledak. Qin Chen merobek tangannya yang besar, Minghai Tianzun menjerit, dan lengan lainnya robek. Qin Chen tidak terkalahkan, memegang tangan bintang, menggantung sungai energi pedang naga sejati. Dengan jalan kekacauan, dia menerobos zaman dan tenggelam ke dalam tubuh Minghai Tianzun. Tangan kosongnya merobek lengan Minghai Tianzun, dan pada saat yang sama, dia meledakkan tubuh Rongyan Tianzun dengan tinjunya. Minghai Tianzun tahu bahwa saat ini adalah waktu yang paling kritis. Jika dia ceroboh, dia akan disegel oleh Qin Chen dan jatuh ke tangan musuh. Tubuhnya akan disempurnakan menjadi kekuatan sumbernya, dan akan hancur total. Dia mendesak kubus Rubik Laut Dalam dan mengoperasikan makna tertinggi dari klan laut. Tubuhnya menempati langit dan bumi, yang sepertinya menyatu dengan elemen inti alam semesta. Dalam sekejap, cahaya klan laut keluar dari alisnya dan mengenai alis Qin Chen. Ini adalah langkah mematikan, pukulan yang pasti. Namun, tubuh Rongyan Tianzun yang meledak, api iblis cair yang terbakar memadat kembali dan pulih kembali. Api iblis cair bergegas ke Qin Chen secara sembrono, sementara sosoknya bergegas keluar dari alam rahasia Dagu Kuno. Adapun Gusan Tianzun berubah menjadi gunung suci dengan keras. Bayangan gunung suci yang tergantung di alam semesta abadi menghalangi langit dan matahari. Dia bergegas ke Qin Chen, dan terbang ke gunung suci. Adapun tubuhnya, melonjak ke langit dan merobek kehampaan. Tiga penguasa surgawi secara bersamaan melakukan gerakan pamungkas mereka dan melarikan diri keluar. Cahaya klan laut dari Minghai Tianzun mengenai alis Qin Chen. Cahaya ilahi di mata Qin Chen meledak, dan pelangi ilahi meledak. Tiba-tiba alam semesta tampak memadat dan menyusut, bertabrakan dengan cahaya klan laut, dan dimusnahkan dengan keras. Tapi Minghai Tianzun mengambil kesempatan ini dan melarikan diri keluar dari alam rahasia Dagu Kuno. Tiga Master Tianzun berada dalam keadaan bingung. Qin Chen menyipitkan matanya dan tahu bahwa tidak mungkin membunuh ketiga Master Tianzun sekaligus. Meskipun dia kuat, dia bukanlah Tianzun. Tubuhnya bergoyang dan meraung, yang langsung mengguncang gunung suci Gusan Tianzun, memadamkan api iblis cair, dan bergegas ke Rongyan Tianzun. Ini adalah Dewa Iblis, yang pertama mengejar kekuatannya,
adalah tujuan pertamanya. Qin Chen bergegas mengejarnya, auranya mengguncang bumi, kekacauan mengalir, dan dunia kembali ke reruntuhan. Tepat ketika Rongyan Tianzun baru saja melarikan diri dan mencapai pintu keluar dari alam rahasia dagu kuno, tangan bintang Qin Chen memotong kehampaan. Pedang naga sejati yang padat dan sungai energi pedang terjalin menjadi jaring pedang, dikombinasikan dengan cahaya dari bintang-bintang. Rongyan Tianzun bahkan tidak bisa berteriak, dia disegel di satu sisi langit dan bumi, terpotong, berubah menjadi banyak sungai api cair, dan memancar kemana-mana. Mata Qin Chen menembakkan tanda formasi dewa asal, dan segera menyegel api iblis cair ini di udara. Api teratai hijau kekacauan di tubuhnya menyembur keluar. Di bawah penyapuan sumber kekacauan, dia menarik api iblis yang tak berujung dari Rongyan Tianzun ke tubuhnya untuk menyegelnya. Dalam api iblis cair itu adalah tubuh Rongyan Tianzun. Dia ingin terus berkumpul kembali ke dalam tubuh Rongyan Tianzun, tetapi tetap tidak dapat menggumpal, dan mengeluarkan jeritan tanpa akhir. Namun, masih ada nyala api yang ingin keluar dari belenggu Qin Chen. Bagaimanapun, dia adalah Tianzun yang kuat. Bagaimana bisa begitu mudah disegel? Dalam tubuh Qin Chen, pasir iblis yang bergulung menyembur keluar, dan pasir iblis berubah menjadi rantai, yang langsung menembus api iblis cair dari Rongyan Tianzun dan memenjarakannya. Di hadapan publik, sungai panjang api iblis cair yang diubah oleh Rongyan Tianzun ditekan sedikit demi sedikit oleh Qin Chen, dan ditelan ke dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Saat ini, Gusan Tianzun dan Minghai Tianzun telah melarikan diri dari alam rahasia dagu kuno. Jinlong Tianzun meraung dan meledak dengan palu. Bayangan palu emas memenuhi langit dan langsung mengenai punggung Gusan Tianzun. Sosok Gusan Tianzun yang melarikan diri ke dalam kehampaan mengeluarkan teriakan melengking, memercikkan darah, dan kemudian menghilang. Dia terluka parah oleh pukulan Jinlong Tianzun. Namun, Jinlong Tianzun tidak dapat menghentikan Gusan Tianzun untuk melarikan diri. Sangat sulit untuk membunuh yang kuat, dan sangat sulit untuk dijebak jika dia ingin pergi. Alasan mengapa Rongyan Tianzun dapat dibunuh oleh Qin Chen sepenuhnya karena Rongyan Tianzun sendiri terluka parah. Selain itu, Qin Chen memiliki api teratai hijau kekacauan untuk menekan pihak lain. Ditambah dengan pasir iblis, Rongyan Tianzun langsung ditarik dan disegel. Antara langit dan bumi, angin puyuh yang gelap mendesing, dan seluruh medan pertempuran 10.000 ras menjadi sunyi. Di luar alam rahasia dagu kuno, orang kuat dari 10.000 ras terkejut dan terdiam. Pada saat ini, semua orang memandang Qin Chen, bukan pada seseorang, tetapi pada dewa iblis, dewa pembunuh, dan dewa pembunuh yang menakutkan yang tidak melakukan kejahatan. Apa yang terjadi ketika 5 Master Tianzun mengepung Qin Chen? Starfaling Tianzun dan Rongyan Tianzun ditekan oleh Qin Chen, dan mereka tidak tahu apakah keduanya hidup atau mati. Linggu Tianzun kehilangan kepalanya, Minghai Tianzun kehilangan 2 lengan, dan Gusan Tianzun terluka parah dan melarikan diri dalam kebingungan. Rekor seperti itu mengejutkan dunia. Semua orang kuat dari 10.000 ras yang melihat pemandangan ini melalui susunan pemantauan terdiam, tidak dapat berbicara sepatah kata pun, dan ada kejutan tak berujung di hati mereka. Alam rahasia dagu kuno, yang telah berdiri di medan perang ribuan ras selama ratusan juta tahun, karena pertempuran ini, itu hancur secara langsung, dan angin puyuh gelap yang tak terhitung jumlahnya menyapu sebuah alam rahasia dagu kuno. Dalam pertempuran ini, langsung mati. Ini sebuah kejutan yang tak terkatakan. Qin Chen berdiri dengan bangga di kehampaan alam rahasia dagu kuno yang telah bobrok. Dia hanya junior dari klan naga sejati, tapi saat ini, tidak ada yang menganggapnya sebagai junior. Senior Jinlong, apakah kamu baik-baik saja? Ucap Qin Chen datang ke Jinlong Tianzun dan bertanya. Hahaha, aku baik-baik saja, oke, sangat bagus. Aku tidak menyangka jenius sepertimu muncul di klan naga sejati. Sungguh luar biasa, hahaha, bagus. Ucap Jinlong Tianzun tertawa, sisik naganya patah dan dia berlumuran darah, tetapi kegembiraan dan kebanggaan yang tak ada habisnya muncul di hatinya. Pertempuran ini benar-benar memperebutkan prestise klan naga sejati mereka, dan tidak butuh waktu lama bagi orang-orang klan naga sejati untuk menjadi terkenal di seluruh alam semesta dan menyebar. Ayo pergi, keluar dari sini dulu.
Kata Jinlong Tianzun kepada Qin Chen, ini bukan waktunya untuk bahagia, krisis belum terselesaikan. Qin Chen dan Jinlong Tianzun melangkah maju, dan langsung tiba di luar alam rahasia Dagu kuno. Hati kedua pria itu tiba-tiba tenggelam. Karena, mereka merasa bahwa dalam kehampaan medan pertempuran 10.000 ras ini, aura mengerikan menyebar dari segala arah dan menimpa mereka satu persatu. Ini adalah Tianzun yang kuat. Dalam kehampaan medan pertempuran 10.000 ras ini, saat ini, banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah tiba, dan mereka tidak aktif di sini. Jika Master yang mulia surgawi ini bermain bersama, bahkan jika mereka berdua kuat, mereka tidak akan lolos dari kematian. Bocah ras manusia, hati-hati, di sini, ada pusat kekuatan Tianzun tingkat atas. Di dunia kekacauan, Hong Huang Zulong berkata dengan suara serius. Qin Chen juga merasa bahwa ada banyak kekuatan menakutkan yang tidak aktif dalam kehampaan yang tak ada habisnya, yang perkasa dan mengejutkan. Ayo pergi. Ucap Qin Chen melangkah keluar dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Jinlong Tianzun. Jinlong Tianzun mengangguk, dan mereka berdua menatap daerah sekitarnya dengan waspada, meninggalkan Qin Chen bersama mereka. Namun, saat keduanya bergerak sedikit, dan ada beberapa Master Tianzun dalam kehampaan, diam-diam muncul, menghalangi jalan mereka. Yang muncul di depan adalah penampakan istana megah yang diselimuti api. Ketika istana ini muncul, kehampaan di sekitar medan perang dari 10.000 ras diselimuti oleh api merah yang tak berujung, langit dengan rambut sebening kristal dan cakar yang tajam. Serigala berjalan keluar dari kehampaan. Cikou Tianzun dari klan Sirius. Ucap Jinlong Tianzun berkata dengan sungguh-sungguh. Di samping Cikou Tianzun ini, dewa ganas dengan bulu emas, satu mata, dan sisik di seluruh perutnya, keluar dan meraung, dan angin puyuh emas yang mengerikan mengelilingi tubuhnya. Rambut emasnya sangat tajam sehingga bisa menembus kehampaan. Selain itu, di sebelah kiri Cikou Tianzun dari klan Sirius, ada seorang wanita mempesona dengan sosok anggun, ramping seperti ular air, tetapi matanya dipenuhi pesona yang tak ada habisnya. Zairu Tianzun, ular bulan Tianzun. Jinlong Tianzun berkata dengan dingin, kenapa? Apakah klan iblismu ingin menghentikanku? Nada suara Jinlong Tianzun dingin, dan tidak ada jejak mundur dan takut. Hahaha, Jinlong Tianzun, kamu terlalu banyak berpikir. Klan iblisku dan klan naga sejati adalah ahli dalam keluarga yang sama, bagaimana aku bisa menghentikan keduanya? Ucap Cikou Tianzun tertawa. Maka kamu tidak menyingkir. Ucap Jinlong Tianzun menyipitkan matanya, dan ada cahaya tajam di kedalaman matanya. Jinlong Tianzun, klan naga sejatimu dan klan iblisku awalnya adalah sebuah keluarga. Melihat klan naga sejati telah menghasilkan kejeniusan, klan iblis kami tentu saja senang untukmu. Sekarang semua klan memperhatikan klan naga sejati, mengapa kamu tidak datang ke klan iblis kami untuk berkunjung? Klan iblis kami memiliki kamp besar di medan pertempuran 10.000 ras ini, yang dapat melindungi kalian berdua. Ucap Cikou Tianzun sambil tersenyum dan menyipitkan matanya. Ini tidak perlu, lain kali saya memiliki kesempatan, saya secara pribadi akan datang ke klan iblis Anda sebagai tamu, dan saya akan pergi hari ini. Ucap Jinlong Tianzun mencibir. Hei, kakak Jinlong, Cikou Tianzun mengundangmu dengan tulus. Jika kakak Jinlong tidak setuju, itu tidak akan memberiku wajah klan iblis bukan? Selain itu, Sister Ular Bulan selalu mengagumi kekuatan klan naga sejati, dan aku benar-benar ingin berbicara malam dengan Big Brother Jinlong dengan cahaya lilin. Ucap Zairu Tianzun berkata sambil terkekeh, cahaya redup memancar dari matanya. Aku tidak tertarik, seperti yang aku katakan, hari ini, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, tolong kalian bertiga menyingkir, kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Ucap Jinlong Tianzun tidak lagi tertarik membayangkan bahwa ular itu akan jatuh bersama pihak lain. Dengan keras, sungai Wanlin mekar dengan cahaya keemasan yang tak ada habisnya, dan akan segera keluar. Tampaknya kakak Jinlong tidak memberikan wajah kepada saudari ini. Ucap Zairu Tianzun berkata dengan murung. Mata Cikou Tianzun dingin, dan cahaya dingin mekar di matanya, karena Jinlong Tianzun ingin pergi, maka tinggalkan anak ini. Anak ini membunuh orang-orang klan iblis kami di Vientin God Tracer.
Tentu saja, klan iblis kami secara alami ingin membawanya kembali ke perkemahan untuk bertanya, tetapi Jinlong Tianzun, Anda dapat yakin bahwa klan iblis kami hanya ingin menjadikan anak ini sebagai tamu. Ucap Cikou Tianzun sambil menatap Qin Chen. Cikou Tianzun, apakah klan Sirius Anda benar-benar ingin menjadi musuh klan naga sejati saya? Ucap Jinlong Tianzun meraung, menggelegar, dan nafas Tianzun yang berguling menyebar. Aku mewakili klan iblis, bukan klan serigala surgawi. Hari ini, anak ini harus pergi ke kuil iblis klan iblis kami untuk menerima pertanyaan, jika tidak. Ucap Cikou Tianzun dengan dingin, dan api merah yang menggelinding di tubuhnya terisi, dan 4 cakar kuku jatuh di istana api, langsung mengejutkan dunia. Mata Qin Chen dingin, dan dia baru saja akan menembak dengan Jinlong Tianzun. Tapi saat ini, Cikou Tianzun hanyalah serigala mati. Siapa yang memberimu kualifikasi untuk mewakili klan iblis dan kuil iblis? Di kejauhan, raungan gemuruh bergema dari langit dan bumi, dan langsung berdering di hati semua orang kuat, seperti gemuruh-gemuruh dari telinga banyak master surgawi di kehampaan sekitarnya, seolah-olah ingin meledakkan jantung secara langsung. Suara ini ditekan dengan paksaan tak berujung dari langit, termasuk Jinlong Tianzun dan Qin Chen merasakan penindasan yang mencengangkan. Medan perang yang luas dari ribuan ras. Hamparan luas pita emas muncul dari udara tipis. Pita emas ini sangat besar, menutupi langit dan matahari, seolah menutupi seluruh medan perang 10.000 ras dalam sekejap. Sosok emas ini terlalu besar, luas dan tak terbatas, seolah-olah datang dari ujung medan pertempuran 10.000 ras. Sosok emas ini datang ke langit di atas dunia ini dalam sekejap.